Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cahunu, saya Adha Pratama, Duta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya bersama Bapak Dr. Subhan Ansori MPD di program pesantren, pesan edukasi santri ngetren tahun 2023. Nah, di sini Bapak Dr. Subhan Ansori MPDI akan membawakan tema yakni tobat. Nah, jangan lupa tonton di YouTube channel Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, untuk teman-teman Universitas Nahdlatul Ulama Blitar atau Cahunu, yuk jangan lama-lama kita berbincang, langsung saja kita masuk pada topik yakni tobat yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Subhan Ansori MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nashkuruka Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsalahullahu bidinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang saya banggakan para seluruh mahasiswa dan para seluruh masyarakat yang berada di Nusantara. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan berupa kesehatan, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita Mas Adha sudah memasuki di bulan Ramadan, hari yang ke-22. 22. Kemarin di malam itu kan malam 21. Dan dengan banyak para saudara-saudara kita malamnya untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya juga kepada untuk mencari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya, yaitu melakukan selain ibadah mulai sholat taraweh, kemudian tadarus, malamnya diteruskan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini semoga di dalam puasa ini, bulan yang penuh maghfirah, Allah senantiasa memberikan ampunan dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mas Adha, dengan pada kesempatan kali ini tema saya adalah taubat. Taubat. Ini pas kebetulan saya nukil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, Allah menyerukan kepada kita semuanya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mumpung di bulan Ramadan ini, tentunya kita selama 1 tahun Allah memberikan bulan yang penuh magfirah ini, kita upayakan, yaitu untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yaitu dalam kita menjadi dalam kehidupan sehari-hari, setahun atau sebelumnya kita ini banyak dosa. Nah, ini wasari'u, bahasa pondok pesantrennya enggal-enggalu sira kabeh ila magfiratin, maring ampunan berobik saking pangeran sira kabeh. Jadi kita itu Allah untuk menyerukan kepada kita segera bertobat. Maksudnya begini, kalau kita, kenapa kok kita harus untuk segera bertaubat? Karena
sebelum manusia ini dipanggil oleh Allah dalam arti sakaratul maut, inilah yang harus kita antisipasi. Karena sakaratul maut ini tidak memandang manusia ini di umur berapa. Mas Adha umur berapa sekarang? Sekarang 20 tahun, Pak. 20 tahun, masih muda. Masih muda, alhamdulillah. Saya sudah 47 tahun. Tapi dengan itu jangan, oh saya masih muda, Pak Subhan. Saya masih muda. Jangan gitu. Karena apa? Orang yang meninggal dunia dalam arti sakaratul maut itu, Allah memanggilnya tidak pandang dulu umurnya 20 tahun, apakah umur 25 ataupun umur 47 ataupun banyak yang umur 80 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Ya itulah, Masya Allah, luar biasa. Makanya dengan adanya itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus secepatnya bertaubat, ini tidak ada batas. Dikala kita selalu ingat kematian ini, tentunya kita akan memperbaiki diri kita, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hablum minallah, hablum minan nas. Dan perlu diketahui Mas Adha, ini cerita realita kehidupan baru-baru saja yang saya alami. Saya itu kan ada 3 teman mukhalid yang bahasa anak muda itu teman plek. Oh, teman circle, satu circle. Betul. Jadi kemarin sebelum pada di bulan Ruwah atau di bulan Safar itu, kemarin itu saya kan bergandengan dengan 3 teman. Yang ini 3 ini yang dimana-mana sejak muda itu kita bertiga. Nah pada waktu itu dengan bertiga ada salah satu di antara teman saya itu memberitahu bahwasanya dia sakit. Kemudian saya beritahu teman saya yang satunya, ayo kita menjenguk besok teman kita yang berada di daerah Blitar Utara. Akhirnya kita berdua menjenguk, membesuk, dan akhirnya saling berbincang, beliau berbaring memberikan motivasi untuk menjenguk kepada teman-teman kita itu. Dan akhirnya dengan perkataan guyonan beliau berkata yang sakit, "Alam masyar, jenengan itu kok anak muda ya, teman-teman wis bodoh, tuwek kok tempat muda, anak muda." Dengan sama-sama teman yang mufalid, akhirnya dia bilang, "Alah, bina jadal, orang itu jangan terlalu serius hidup." Dan gitu. Kalau bisa ya santai seperti saya inilah, makanya awet muda. Ternyata kemudian kita setelah membesuk pulang, 1 hari berikutnya saya itu dipanggil, dikabari oleh keluarganya bahwasanya teman saya yang satu yang dikatakan muda, sehat bugar, tidak ada apa-apa, itu diberikan musibah yang kecelakaan. Nah akhirnya saya juga membesuk dia di rumah sakit, masih koma, dan dia juga itu kok sampai saya menjenguk 2 kali itu masih belum sadar. Akhirnya kita menunggu beberapa hari. Nah si teman saya itu satunya itu juga dibawa di rumah sakit. Kebetulan dengan mukholid itu loh, Allah itu kok tempatnya tidak janjian, itu jejer. Yang satu di sebelahnya, yang satu di sebelahnya. Yang satu sakit karena penyakit dalam, yang satunya dari sehat bugar karena kecelakaan. Dia juga koma, sama-sama komanya di sampingkan. Masya Allah. Nah, saya akhirnya menjadi tanda tanya. Ini yang menjadi saksi ini saya, Pak Subhan. Ya Allah, makanya. Dan hari berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya teman saya itu, keduanya mukhalid. Yang satu duluan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah hari berikutnya juga disusul dengan teman saya tadi lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya saya tadi mengambil tema taubat. Ya Allah, saya itu membayangkan yang hidup mukhalid ini kan cuma saya sendiri. Ya Allah, ya Allah. Nah, makanya saya juga mengintrospeksi diri, kemudian kepada teman khususnya Mas Adha masih muda. Ternyata Allah, kita kalau berbicara tentang kehidupan, antara hidup dan mati ini tidak ada jeda. Wong baru kemarin kita bergurau bersama, akhirnya Allah memanggilnya. Nah tinggal berarti dari 3 teman itu yang saya, ya harapannya
saya Panjang memohon umur. kepada Mas Abha, Amin, amin. Pak Subhani berikan umur panjang. Dan itulah. Amin, Tapi amin, dengan amin. konsekuensi kita selalu berbuat baik untuk ibadah kepada Allah dan mengharap taubatnya dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, amin, amin. Para seluruh mahasiswa dan para muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam taubatan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ juga menjanjikan kita bahwasanya di situ akan berikan oleh surganya Allah. Akan tetapi dengan taubat ini Allah memberikan konsekuensi dengan jalan. Maksudnya apa? Di situ dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina utawi wong akeh yunfikuna kang padha nafakake sapa alladzina fis-sarra'i ing dalam tingkah lober. Tingkah lober itu dalam posisi kita kondisi yang berlimpangan harta. Wad-dharra dalam kita kondisi yang ekonomi kita itu kepepet, dalam artian menipis, Ekonominya pas-pasan, ya lemah. Tapi di situ Allah menyerukan bahwasanya dengan kaitannya sedekah ini adalah sebagai jaminannya surga untuk menuju taubat dan usaha itu tadi. Alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra. Loh, kenapa mungkin di bulan Ramadan ini kemarin kamu kan bilang hari ini mau ada buka bersama, besok buka bersama. Nah ini dengan adalah momen sebagai ya ini tadi. Alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra. Kalau kita berbicara di dalam amalia ibadah kita itu hablum minallah hablum minannas, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ibadah kita kepada Allah adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang ditendensikan kepada badan kita, termasuk sholat. Sholat kita syariatkan untuk berdiri. Seandainya kita tidak bisa berdiri, maka kita duduk. Dan kalau bisa nanti kita tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, berarti kita berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kita pakai isyarat. Nah, kalau sudah tidak bisa berdiri, duduk, berbaring, nah barulah manusia ini akan disolati. Itulah tahapan. Kemudian puasa, sama dengan puasa ini. Ini adalah badaniyah. Kalau memang badan kita dalam bulan Ramadan ini kita tidak mampu akan puasa, maka juga boleh membatalkan tadi dengan ada bayarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu ibadah yang ditendensikan kepada hati. Berarti kaitannya dengan wiridan. Dan setelah pada malam hari kita sholat, setelah kita sholat taraweh, itu juga kita mengadakan wiridan. Nah, yang kaitannya dengan hati kita, tidak ada ikatan syariat. Yang penting kita itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah namanya ibadah qalbiyah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang ditendensikan kepada harta kita. Jadi kalau nanti orang yang sudah banyak hartanya, orang yang mempunyai harta, maka ibadah ini dinamakan ibadah maliyah, yakni ditendensikan kepada hartanya, yakni mengadakan termasuk ya jariyah, sedekah. Makanya mumpung di bulan Ramadan ini, Masya Allah, saya sampaikan tadi kepada kamu, saya mulai hari pertama itu sampai nanti 30, kalau kita absen itu penuh. Dengan buka Ramadan itu, Masya Allah. Ini adalah dalam rangka apa? Yaitu tadi untuk menuju ridhonya Allah, yakni dalam menuju taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para mahasiswa. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan mahasiswa? Mahasiswa belum bekerja. Nah, ini apa yang kita sodorkan? Yaitu biasanya. Nah, dengan adanya ibadah maliyah itu adalah ibadah yang ditendensikan kepada harta kita. Kemudian ibadah badaniyah, ya kita wujudkan dengan berupa kegiatan sosial, termasuk kita selalu membantu kepada orang, walaupun kita tidak mengeluarkan harta, akan tetapi dengan tenaga kita bahasa orang kita itu kan entengan. Jadi jangan perhitungan, jangan entengan, jangan terlalu perhitungan, maka kita harus entengan itu tadi. Allah juga akan
memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak memperhitungkan dirinya dalam artian untuk kegiatan sosial. Makanya itu alladzina yunfikuna fisyarra wadharra. Kemudian ada sahabat itu juga bertanya di dalam bulan Ramadan, ayu sedekati Allahu ajran ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah anta sodako fi Ramadan, yaitu sedekah sing pahalanya banyak itu ya di bulan Ramadan. Karena bulan ampunan ini, Masya Allah. Maka kaitannya dengan taubat yang saya ambil sedikit itu tadi cerita, Masya Allah. Kita harus berburu untuk mencari ridhonya Allah dan taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lainnya selain tadi alladzina yunfikuna fisyarra wadharra. Kemudian sahabat tadi kan tanya lagi, ayu sedekati adamu ajran ya Rasulullah, sedekah yang pahalanya banyak itu yang bagaimana selain di bulan Ramadan? Anta sodako anta sohihun, yaitu dengan sedekahlah didasari dengan hati yang bersih, tidak ditendensikan dengan ada kepentingan-kepentingan, harus bersih, ikhlas, yaitu anta sodako anta sohihun. Yang kedua anta sodako anta sahihun. Kemudian jawab Kanjeng Nabi. Kemudian yang bagaimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjawab anta sodako anta sahihun. Dalam arti anta sodako anta sahihun ini apa? Adalah kita sedekah ini mempunyai sesuatu atau harta yang paling kita cintai. Kalau kita melihat tendensinya, kenapa kok di bulan Ramadan ada buka bersama dan sebagainya, kok tidak uang saja? Nah ini anta sodako anta sahihun, anta sodako anta sahihun. Yang sahihun ini saya mengartikan bahwasanya, coba kalau uang barometernya itu barang yang semua makhluk hidup itu, khususnya manusia ini senang dan mau, mulai anak kecil sampai orang tua. Apakah uang? Anak kecil tidak. Orang tua yang sudah mendekati mati tidak. Apa? Berupa makanan. Makanannya ini anta soda anta syakikun, berarti walaupun toh kita punya uang, tetap diwujudkan dengan berupa makanan ini. Ya pada waktu bulan-bulan Ramadan ini buka bersama. Nah, sebenarnya masih seru nih Gus. Tapi kita keterbatasan dalam durasi. Nah, saya percepat saja yang kalau terakhir. Ini sebelumnya untuk lebih lanjutnya kita tonton, ada yang lewat dulu Gus. Oh gitu. Ada yang lewat dulu. Nah, HP sama makalah. Aduh, kok sulit. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain sih? Mau persiapan berangkat kuliah nih aku. Oh, kamu kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oh, di sana ada berapa prodi? Kalau Di boleh tahu? sana tuh ada banyak prodi loh, ada 17 prodi. Oh, banyak Iya. banget ya. Iya. Terus kalau biayanya di sana tuh berapa? Di sana tuh biayanya sangat murah, sangat terjangkau sekali. Oh, Iya. terus kalau akreditasinya di sana? Di sana tuh selain murah, akreditasinya juga alhamdulillah baik. Oh, berarti udah bisa untuk daftar kerja ya? Ya udah bisa lah, di sana kan udah baik. Oh, gitu. Terus kalau alamatnya di mana? Alamatnya tuh di Jalan Masjid nomor 22 Kota Blitar, utaranya alun-alun itu. Tahu nggak? Oh, tahu. Pernah lewat di sana soalnya juga. Ngomong-ngomong, tasmu bagus banget sih ini. Dari Iya mana? dong, ini tuh beliku di Unumart di Jalan Masjid itu juga. Bagus kan? Iya, bagus banget. Berarti di UNU itu udah lengkap ya, bisa dibilang ya? Iya, udah lengkap, murah, lengkap, akreditasinya baik, udah just pokoknya. Oh, aku juga pengen dong daftar di sana. Oh, kamu mau daftar di UNU? Kalau mau daftar Iya. di UNU, daftarnya di sini, di bawah sini. Nah, selanjutnya nih Gus, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sih. Nah, kira-kira tobat dan hijrah itu apa sih bedanya Gus? Ya, begini. Kata taubat itu kan melakukan sesuatu hal yang telah kita sesali, kemudian kita mengharapkan untuk tidak mengulangi lagi. Benar. Yang mahasiswa kemarin saya kaji itu kan ada ke kitab
mawaid itu kaitannya yang pertama kan bab taubat itu ada 3 syarat. Salah satunya adalah taubat kita adalah manusia itu benar-benar menyesali akan perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua tidak mengulangi lagi. Kalau nanti kita mengulang berarti itu namanya taubat ya, taubat lombok, taubat abal-abal. Makanya ini terus kita makanya di dalam sholat malam itu kan ada namanya sholat taubatan nasuha itu. Jadi kalau di pondok saya setiap hari anak-anak namanya sholat tahajud, kemudian sholat taubatan nasuha, lisukrillah, liridhoilah, kemudian itu. Tapi intinya kepada sholat-sholat sunat itu. Yaitu harapannya ya orang namanya tidak taubat itu ya tidak mengulangi perbuatannya dosa itu tadi, menyesal. Nah, tadi kemudian kan banyak fenomena, guys. Fenomena itu kan kalau udah hijaban gitu atau itu bukan barometernya. Banyak saya itu dulu di perguruan tinggi. Teman-teman itu yang kelihatannya dari kemudian dari cara berdandan, dia itu kayak preman ya. Aktivis biasa, rambutnya gondrong, acak-acakan. Tapi saya lihat setiap saya absen pada waktu itu mahasiswa. Itu sholat duha, aktif. Makanya orang-orang tawadhu itu yang termasuk orang zuhud dan sebagainya, kalau dalam kitab-kitab salaf yang diceritakan itu bukan kok orang itu tidak mau akan duniawi tapi bergaul pelimpangan harta. Ya termasuk sekarang kiai-kiai itu kan juga jangan dikira kiai-kiai mobilnya Alphard, Fortuner itu dikira tidak zuhud. Akan tetapi lebih zuhudnya. Kalau orang berala zuhud, orangnya ya mohon maaf berdandannya ala sudah tidak menerima duniawi, ala acak-acakan. Kemudian dari sisi materi juga tidak, karena kalau nanti itu tadi Allah juga mengklasifikasikan dalam Al-Quran. Dulu pernah saya sampaikan kepada mahasiswa, manusia ini kan disuruh memilih, Mas Adha. Di situ di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi sebagian dari manusia itu berdoa dan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kesuksesan di dunia ini, akan tetapi akhiratnya tidak. Makanya ya realita kehidupan masyarakat ini ya orang-orang itu yang bahasanya orang kita kan kami dunyonen, kami duniawinen, itu ya bekerja memang harta di dunianya berlimpah, tapi kehidupan akhirat tidak. Tapi hampir menyeluruh manusia itu di dunia itu hampir memilih ya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terakhir, guys. Iya. Pesan dan pesan untuk mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam menjalankan puasa di hari-hari terakhir ini, guys. Supaya tetap semangat dan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, guys. Iya. Terima kasih. Jadi karena ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh magfirah, bulan yang istimewa. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kalau tidak salah gitu. Jadi di dalam puasa Ramadan, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai pedoman hidup. Logikanya kita punya sepeda motor itu kan diciptakan, dibuat oleh pabrikan Jepang. Tetapi dengan mendirikan atau membuat kendaraan sebuah sepeda motor, tentunya ada buku pedoman untuk manusia nyaman untuk memakainya. Begitu juga Allah menciptakan manusia ini dengan memberikan buku pedoman untuk kehidupannya yang selamat di dunianya dan selamat di akhiratnya, yaitu sebuah kitab suci Al-Quran. Salah satunya itu tadi, saya nukil hanya satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi untuk pesan mahasiswa di dalam ayat ini saja, tadi Allah menjanjikan surganya, segera mencari taubatnya kepada Allah. Setelah alladzina yunfikuna fisyarra'i waddarra wal kadhiminal ghaidha, itu dalam arti mampu menahan akan nafsu. Berarti orang itu
sabar. Sabar. Sabar itu juga hampir sama dengan taubat. Dua kata yang mudah diucapkan akan tetapi sulit Dijalankan. Bahasa sabar itu Masya Allah kalau nanti dijelaskan dalam materi-materi para dosen nanti juga itu perkataan sedikit, dua kata sabar. Tapi Masya Allah luar biasa. Susahnya kita menjalankan. Dan yang terakhir kemudian wal afina anin nas. Setelah lanjutannya, setelah sabar kita wal afina anin nas. Di bulan Ramadan kita nanti setelah 30 hari kemenangan, makanya kita tentunya harus saling maafkan. Jangan sampai di dunia ini kita punya musuh. Benar. Apalagi di dalam kita kampus, di dalam kita lembaga, bermasyarakat. Kalau orang-orang kita punya musuh, punya dendam dan sebagainya, kita percuma ibadah kita. Dari taubat kita, dari amaliyah ibadah kita, sholat tarawehnya dan seluruhnya. Itu tidak, maksudnya kamu juga di gerakan mahasiswa, di BEM, di kemudian kamu nengkusnya. Nah itu luar biasa. Makanya di dalam seminar-seminar apapun yang paling mahasiswa. Karena apa? Di dunia akademisi, di akademik ini adalah sebagai penghantar. Pendidikan yang termasuk hakiki ini adalah apa? Ya orang yang mempunyai jaringan. Ya termasuk berorganisasi. Baik itu di lembaga pendidikan atau di UNU, kemudian di PC, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, ataupun di tingkat wilayah, di tingkat PB, monggo. Dan kemudian di gerakan-gerakan sosial, ya, di masyarakat, ya itulah. Makanya kemudian yang paling seluruhnya, wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu tiksallahu yuhibbu mensupport Allah al-muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan itu tadi. Semoga dalam puasa Ramadan ini seluruh mahasiswa, 10 para dosen selalu untuk meningkatkan ibadah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hablum minallah, hablum minannas yang kita kategorikan tadi itu ibadah badaniyah, kemudian ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Insya Allah seluruhnya kita akan, Allah senantiasa memberikan maghfirah, memberikan ampunan, dan nanti akan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan dari tema Tobat dalam program pesantren Pesan Edukasi Santri Ngetren tahun 2023 bersama Bapak Dr. Subhan Ansori MPDI. Nah, untuk teman-teman mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jangan lupa tonton di YouTube Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya Adha Pratama pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.